Hati itu dapat mempengaruhi tubuh kita. Sebagaimana hadis yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau hati baik, bersih, maka tubuh kita juga akan baik. Akan tercermin akhlak-akhlak yang baik, tutur kata yang baik. Ya. Kemudian akhlak yang baik kepada sesama muslim. Tapi bila hatinya rusak, maka akan rusak. Tutur katanya akan menjadi kotor. Perbuatannya akan menjadi jelek. Karena hatinya tidak baik. Karena hati ini cerminan bagi setiap orang. Oleh karena itu salah seorang sahabat mengatakan, hati itu ibarat raja bagi anggota tubuhnya. Bila rajanya baik, maka prajuritnya, bawahannya juga akan baik. Tapi bila rajanya tidak baik, maka bila rajanya baik, maka semuanya akan baik. Tapi bila rajanya tidak baik, maka semuanya juga tidak akan baik. Nah, hati ini ibaratkan raja bagi anggota tubuh kita. Ya. Kemudian, kenapa kita juga diperintahkan untuk menjaga kebersihan hati kita ini? Karena kebanyakan manusia itu, mereka lalai terhadap hati mereka. Lalai sekali. Sibuk belajar Al-Quran, sibuk belajar bahasa Arab, sibuk belajar yang lain, tapi dia kurang memperhatikan dalam masalah hatinya. Belajar agama berkaitan tentang tazkiyatun nufus. Ini sangat penting sekali. Karena mereka lalai, kebanyakan mereka lalai, mereka sibuk belajar, menuntut ilmu, memperhatikan sunnah-sunnah Nabi, dan memperdalam ilmu usul hadis, tafsir, dan sebagainya. Meskipun hal ini baik, penting, dan bermanfaat, akan tetapi sebagian dari penuntut ilmu tersebut lalai untuk membahas masalah amalan-amalan hatinya ini. Sehingga yang terjadi apa? Penyakit hati. Yang muncul apa? Penyakit hati antara penuntut ilmu. Ya, penyakit hati. Ini yang membahayakan. Ya, lebih berbahaya daripada antum belum mengetahui ilmu tertentu. Ini antum sudah tahu ilmu, tapi masalah hati ini kalau antum tidak perhatikan akan merusak ilmu yang antum miliki tersebut. Oleh karena itu banyaknya muskilah, ya, masalah-masalah, problem yang terjadi di antara manusia itu disebabkan oleh apa? Masalah hati. Ya, masalah hati. Sehingga penyakit-penyakit hati itu muncul di kalangan penuntut ilmu, kalangan para masyayikh, kalangan para ulama, muncul penyakit-penyakit hati. Di antaranya apa? Hasad, iri, atau dengki terhadap satu sama lain. Dia melihat, oh, di sana muridnya lebih banyak. Iri hati dia. Melihat ulama sana muridnya lebih banyak. Ini berbahaya ini. Berbahaya. Terjadi perpecahan jadinya. Di kalangan penuntut ilmu juga sama. Oh, si fulan ini lebih cepat belajarnya daripada saya. Wah, muncul penyakit hati. Ya. Ini sebabkan. Kemudian iri, riya. Ini penyakit hati yang muncul ini. Riya di kalangan penuntut ilmu, satu sama lain saling memperlihatkan amalan mereka satu sama lainnya. Tujuannya apa? Supaya dilihat dan dipuji oleh orang. Ini masalah penyakit hati yang berbahaya yang menimpa para penuntut ilmu. Di kalangan para ulama juga seperti itu. Ya, juga seperti itu. Bukan hanya penuntut ilmu, apalagi kita yang tidak sebanding dengan mereka ilmunya. Lebih banyak lagi terjerumus ke dalam penyakit-penyakit hati ini. Kalau antum tidak memperhatikan masalah hati antum akan larut dan terbawa oleh penyakit-penyakit hati yang pada akhirnya akan membinasakan diri antum, ya, sekalian. Kemudian di antaranya penyakit-penyakit hati juga yang sering menimpa kita adalah kesombongan. Sombong terhadap ilmu yang dia miliki padahal hanya sedikit. Kemudian cinta dan rakus terhadap dunia. Dari kalangan penuntut ilmu seperti ini, di kalangan para dai seperti ini, mereka cenderung lebih mengejar kehidupan dunia.
Sehingga mereka sudah tidak memperhatikan tentang masalah akhiratnya lagi itu. Mereka sibuk mengejar dunia dan menumpuk hartanya. Ketahui ya saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memperhatikan dalam masalah hati ini, maka yang terjadi ya, itu akan membuat perpecahan dan rusaknya ya, akhlak dari seorang penuntut ilmu tersebut. Rusaknya akhlak dari seorang dai tersebut karena masalah hati. Karena masalah hati. Karena hati ini mudah berbolak-baliknya. Dalam sebuah riwayat disebutkan hati ini ada di antara jari Allah. Jadi bila kapanpun Allah Subhanahu wa taala ingin membaliknya gampang. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang mudah-mudahan kita bisa membahasnya. Kemudian